Oke, silakan duduk ya saudara. Siapa ini yang baru pertama kali datang ke AOG, GMS Denpasar, bisa angkat tangan. Ini kan musim liburan ya. Jangan-jangan ada yang lagi liburan. Wah, ini ada. 1, 2, mana lagi? Ada lagi? Oh, ada di belakang 3. Boleh kalau enggak keberatan, tadi yang angkat tangan tetap angkat tangan. Ayo kanan kirinya lihat, kita sambut mereka. Nanti disambut juga sih sama Kak Gata gembalanya, tapi saya juga rindu menyambut. 3, 4 katakan, welcome home ya. Ada di depan belakang, di belakang situ sama di sana ya. Senang sekali bisa ketemu kalian semua ya. Ini di masa-masa liburan, kayaknya liburannya panjang ya. Ada yang nambah juga nih kayaknya. Kalau sekolahnya mungkin cuma 3 hari, ada yang nambah ya. Jadi ini termasuk liburan panjang, tapi hari ini kalian semua di rumah Tuhan luar biasa. Kasih tahu kanan kirimu bilang gini, good job. Ya, oke. Sebelum saya khotbah, hari ini saya khotbah tentang keteladanan Paulus dalam melayani Tuhan. Kita mau lihat video berikut ini, video Promise Land ya, kita lihat. Silakan. Nanti berdoa di bulan-bulan ke depan semakin banyak sekolah-sekolah yang dibukakan untuk AOG ya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Buka sama-sama saya di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 31 saya baca. Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 31. Perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua ku beritakan dan kuajarkan kepada kamu baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Ini luar biasa ya. Orang ini dipakai Tuhan, dia hidup berdasarkan dengan tuntunan Tuhan. Dan kalau tuntunan Tuhan itu baik, kita taat itu gampang saudaraku. Tapi lihat dia dikatakan selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Lah kalau kita dituntun sama Roh Kudus untuk hal yang baik semua bisa excited, semua senang. Tapi ini penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi Paulus itu tetap taat saudara, ini luar biasa. Tetapi aku tidak menghiraukannya.
menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Luar biasa loh nih Paulus. Hidupnya punya tujuan. Dan tujuannya itu adalah menyelesaikan apa yang sudah ditugaskan oleh Tuhan. Menyelesaikan apa yang menjadi rencana Tuhan melalui hidupnya, di dalam dia. Menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara jangan bilang loh, ya kan Paulus itu mah hamba Tuhan. Betul dia hamba Tuhan, tapi dia itu bukan full time. Full time. Dia itu adalah seorang pengusaha tenda, saudara. Jadi dia itu punya usaha jual tenda. Jadi saudara, dia bukan seorang pendeta, seorang full time kayak saya atau Kak Gata. Tetapi dia ini adalah seorang pengusaha yang mungkin jangan-jangan ya kalian ini orang-orang yang hidup dalam sekuler. Tapi coba lihat, hidupnya itu punya tujuan. Yaitu apa? Dia mau menyelesaikan apa yang menjadi panggilan Tuhan dan pekerjaan Tuhan dalam kehidupannya. Dengar saya baik-baik dulu saudaraku, bahwa setiap kita ini punya tujuan. Kita itu tidak sengaja, bukan sebuah kebetulan kita itu hidup. Siapapun engkau di tempat ini. Tuhan itu punya rancangannya. Tuhan gak iseng buat Anda saudara. Tuhan gak iseng menciptakanmu. Setiap kita Tuhan punya tujuannya. Dan kita ini harus menemukan tujuan ilahi dalam kehidupan kita. Dan ketika engkau di muka bumi ini selesaikan panggilan dan tujuan ilahi. Untuk apa engkau itu diciptakan? Kita tidak usah bilang gini loh, tapi aku kan bukan pendeta, ini bukan untuk pendeta. Paulus itu pengusaha tenda. Dia itu jual tenda. Tapi saudara, di tengah-tengah dia itu buka bisnis tenda. Dia pasti punya pegawainya dan segala macamnya. Dia melayani Tuhan. Saudara, panggilan pelayanan itu bukan hanya untuk seorang full time atau seorang hamba Tuhan yang jadi pendeta sepenuh waktu di dalam rumah Tuhan. Enggak. Panggilan untuk melayani itu untuk setiap orang yang berkata bahwa dirinya adalah anak-anak Allah. Halo, katakan amin. Setiap engkau yang berkata bahwa engkau adalah anak Allah, engkau dipanggil untuk melayani. Setiap kita yang sudah lahir baru, yang sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda kan statusnya berubah. Ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, statusmu berubah dari orang yang tidak mengenal Tuhan menjadi anak-anak Allah. Dan ketika engkau menjadi anak-anak Allah, itulah panggilan datang juga dalam kehidupanmu. Yaitu apa? Untuk melayani Dia. Untuk menyelesaikan pekerjaannya, saudara. Jadi panggilan pelayanan itu bukan untuk pendeta. Panggilan pelayanan itu untuk Anda dan saya. Coba kasih tahu kanan kirimu. Panggilan pelayanan itu panggilan melayani untuk kamu dan aku. Saudara, lalu kita lihat lanjut. Dan sekarang aku tahu ayat 25 bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih. Tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu senantiasa. Menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Nah saudara, kita akan belajar pelayanan Paulus. Paulus ini saya mau beritahu dulu. Paulus saya sudah sebut tadi, dia itu bukan seorang full time. Tapi dia itu adalah full heart. Karena dia adalah seorang pengusaha tenda. Siapa lagi seorang Paulus ini? Paulus ini orang pintar saudara. Paulus ini dididik untuk menjadi rabi. Dan siapa yang mendidik pada waktu itu? Yang mendidik itu adalah Gamaliel. Gamaliel itu adalah rabi besar. Jadi Paulus ini bukan orang rata-rata.
Nilainya rata-rata enggak. Paulus ini nilainya bukan apalagi di bawah rata-rata, enggak. Ini orang pinter saudara. Karena dia diajar langsung oleh guru besar namanya Gamaliel. Lalu bukan cuma itu, zaman dulu untuk menjadi rabi itu pelajarannya sulit saudara. Enggak semua orang menjadi rabi di waktu itu. Jadi kalau sampai orang itu bisa menjadi rabi, itu berarti dia itu udah pinter saudara. Dan Paulus ini dia itu belajar dia itu menjadi rabi dan dibawa asuhan Gamaliel lagi. Lalu enggak cuma gitu, Paulus ini punya kewarganegaraan Romawi. Zaman itu Romawi itu adalah yang berkuasa dan dia menjadi kewarganegaraan. Jadi ini orang tanda kutip ya, bahasa sekarang ini orang hebat. Ini orang di dalam muka bumi di dunia gak main-main ini. Jadi ini bukan orang yang rata-rata atau di bawah rata-rata. Ini orang yang kalau di dunia sekuler orang ini diperhitungkan. Orang ini punya value. Orang ini punya nilai. Coba lihat luar biasa saudara. Orang ini kita belajar dari keteladanannya. Orang hebat, orang luar biasa. Tapi ketika dia jumpa dengan Tuhan. Berubah. Bahkan karakternya ada yang diubah. Sehingga dia melayani Tuhan dan melayani orang lain. Nah gampang loh orang model begitu. Tapi karena dia jumpa sama Tuhan, dia ini juga adalah orang yang tidak suka dengan ajaran Kristus. Dia ini membenci murid-murid Yesus. Apa yang dilakukannya? Dia ini suka membunuh murid-murid Yesus zaman itu. Tapi ketika dia jumpa dengan Tuhan Yesus, hidupnya berubah saudara. Dia berubah, bukan cuma berubah, karakternya juga berubah. Karena itu kita akan belajar keteladanan Paulus dalam melayani Tuhan. Saudara, kenapa saya pilih Paulus? Karena tidak ada orang yang di tempat ini, kalian akan bilang gini, halah itu kan full timer, itu kan pendeta, makanya harus pelayanan, harus melayani Tuhan. Aku kan bukan, ini seorang pengusaha saudara. Ini orang pinter juga. Ini orang yang gak main-main. Ada orang terlalu sombong dan berkata, kayaknya aku gak level kalau aku pelayanan di gereja. Oh ya by the way, hari ini adalah hari pertama kita buka Servolution loh di GMS Denpasar. Kita buat tangan dulu. Acara ini servo ini gak selalu datang. Dan kita buka dari tanggal hari ini sampai tanggal berapa ya? Bisa dibukain gak ini PP-nya? Sampai tanggal berapa ya? Bulan Februari sampai tanggal 9 kalau gak salah ya. Servo ya. Nah dari 25 Januari sampai 9 Februari. Apa ini? Pelayanan di GMS. Nanti saya nggak perlu detailin deh pelayanannya apa aja. Nanti Anda bisa scan ada barcode info sessionnya. Kalau Anda pengen tahu ini pelayanan apa, administri ini apa. Nanti kita akan ada info session. Setiap bidang kita akan jelasin itu apa. Supaya apa? Supaya setiap orang yang sudah join di GMS, kalian bisa melayani Tuhan. Tentu ada syarat-syaratnya. Tapi saudara, panggilan pelayanan itu bukan hanya untuk pendeta. Tapi setiap kita yang berkata kita adalah anak-anak Allah. Halo katakan amin. Paulus contohnya. Kenapa saya ambil Paulus? Karena Paulus itu seorang pengusaha tenda. Tapi dia bisa memberikan hidupnya, waktunya untuk melayani Tuhan. Sekarang tidak ada lagi bilang gini, saya nggak punya waktu. Kalau dia bisa dan bahkan dipakai Tuhan secara luar biasa, tidak ada alasan bagi kita. Sebenarnya kenapa orang tidak mau melayani Tuhan sederhana, bukan karena dia tidak bisa. Kalau tidak bisa gampang, Tuhan tidak cari orang mampu, Tuhan cari orang mau. Kemampuan bisa dilatih, bisa diajarkan. Karena kalau kalian nanti sudah selesai daftar pendaftaran ini, pelayanan, kalian akan dilatih dulu sebelum pelayanan. Ada training-trainingnya. Tapi masalah terbesar kenapa orang tidak mau melayani Tuhan? Karena mereka tidak mau sebenarnya, bukan tidak bisa. Karena mereka tidak mau. Kalau tidak mau Tuhan tidak bisa lakukan apa-apa. Ya, panggilan untuk melayani untuk kita semua anak-anak Allah. Ayo kita belajari apa yang teladan Paulus berikan. Yang pertama saudara di ayat 19a. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Yang pertama, Paulus itu melayani dengan kerendahan hati. Saudara, kalau engkau melayani Tuhan di rumah Tuhan, pasti yang pertama engkau pelajari apa? Engkau akan belajar rendah hati. Engkau akan belajar rendah hati. Kenapa saudara? Sama kayak Paulus. Seorang anak Gamaliel.
Lalu dia orang yang pengusaha, seorang pengusaha, orang pinter ini. Tapi ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia belajar melayani. Belajar melayani orang lain. Dan nanti kalau kita pelajari di poin yang ketiga, dia tidak pernah pilih-pilih orang. Semua dia layani. Saudara, karena ketika kita melayani Tuhan di rumah Tuhan, ada hal pertama yang pasti kita akan pelajari apa? Kerendahan hati. Yesus pun ngajarin kita, coba Yesus itu Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dia itu membasuh kaki murid-muridnya. Teladan apa yang diberikan? Kerendahan hati. Saudara, melayani dengan kerendahan hati. Pelayanan ketika masuk dalam pelayanan, hal pertama yang pasti dilatih sama Tuhan itu apa? Kerendahan hati. Saya banyak dilatih dan saya bersyukur. Saya bersyukur ada dalam pelayanan. Kenapa? Karena pelayanan itu bukan segalanya, tapi pelayanan itu menjagai hidup saya. Pelayanan itu menjagai hidup saya. Ketika saya melayani Tuhan, saya jaga hidup. Perkataan dijaga, nggak main-main. Saya belajar melayani orang. Saya ingat saudara, pada waktu di Jember, waktu jadi gembala di Jember sama Pastor Sam, itu hujan banjir bandang. Di daerah namanya Nogosari. Anda jangan mikir Nogosari makanan ya. Ya, memang Nogosari itu ada makanan juga, tapi di kota Jember tuh di Jember ada namanya Desa Nogosari, saudara. Jadi jemaat itu ngalami banjir bandang. Apa yang terjadi kalau banjir bandang itu sama sak lumpur-lumpurnya. Itu masuk ke rumahnya. Saudara, sampai segini loh lumpurnya. Nah, waktu itu mobil nggak bisa masuk. Jadi kita ngapain? Mobil sampai di agak jauh turun kita. Saya dengan Pastor Sam saya ingat. Lalu ada beberapa orang saya lupa apakah itu coachnya CG-nya atau apa saya lupa. Lalu datang ke rumah orang itu. Apa yang kita lakukan saudara? Kita lihat orang itu sedih dan segala macam. Kita kuatkan, kita doakan. Bisa cukup begitu? Bisa. Cukup doakan, kasih support, mungkin kasih sembako. Setelah itu pulang, bisa. Tapi enggak. Apa yang kita lakukan? Ayo kita bantui bersihin rumah. Saya bantui sama Pastor Sam itu. Saudara, lumpurnya itu segini saudara. Kita bantuin. Dan kita sukacita melakukan itu. Malam-malam saya ingat Kathleen ini masih umurnya 3 tahun. Mungkin di bawah 3 tahun. Malam-malam jam 12 malam ditelepon sama jemaat. Bertengkar suami istri. Akhirnya kita pergi ke rumahnya. Suami istrinya udah mabuk, saking dia putus asa, minuman di rumahnya itu di bahasa Ibrani itu diglogok. What is diglogok itu ya? Apa itu diglogok? Hah? Apa coba? Kan nggak tahu Kak Gata kan? Ya itu bahasa Ibrani makanya. Diginiin terus diminum saudara ya. Sampai mabuk lah dia. Suaminya itu kopernya udah di depan rumah udah. Disuruh pergi istrinya. Sampai mabuk muta-muta saudara. Kita konselingi, saya ngonselingi istrinya. Dia Pastor saya ngonselingi suaminya. Itu ngomong itu muta-muta. Apa yang saya lakukan? Saya bersihin itu muntahnya saudara. Saya bersihkan muntahnya. Sampai akhirnya saya tunggu mereka sadar. Dia sadar. Kita konselingi sampai hari loh gak jadi cerai. Hari ini sudah jadi pemimpin saudara. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Dengan kerendahan hati, saudara. Dengan kerendahan hati. Saudara, ketika kita melayani Tuhan, itu yang akan diajar dalam kehidupan kita. Coba kita lihat, ini Paulus ini luar biasa loh. Dia bilang gini di 1 Korintus 15 ayat 9. Dia bilang gini, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Saudara, gak mungkin. Ini rasul hebat, ini rasul pinter. Dibandingkan rasul rasul Petrus gak ada apa-apanya. Petrus itu seorang nelayan saudaraku. Maaf kata, nelayan sama seorang anak didik Gamaliel. Paulus ini gak ada apa-apanya ininya. Kepandaiannya. Pak Petrus orangnya kasar saudara karena dia biasa di laut saudara.
Tapi ini orang terpelajar, bisa bahasa Romawi. Tapi dia ngomong gini, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Saudara, dengar saya baik-baik. Dalam hidup ini, kamu harus punya sesuatu yang selalu kamu pegang. Yang ketika kamu ingat itu membuat engkau rendah hati. Kenapa? Karena dalam hidup ini pemakaian Tuhan itu tidak mungkin tetap sama. Dalam hidup seseorang pemakaian Tuhan itu akan terus semakin bertambah-tambah. Tapi ketika engkau semakin dipakai Tuhan, engkau tidak akan menjadi sombong. Kenapa? Karena engkau selalu ingat, Paulus selalu ingat, aku ini rasul yang paling hina katanya. Kok bisa paling hina? Gak mungkin. Dia tuh pintar saudara, tapi dia memposisikan diri, aku rasul yang paling hina. Dari semua rasul-rasulnya Tuhan. Karena aku menganiaya jemaat. Dia selalu punya alasan dalam hidupnya untuk terus rendah hati di hadapan Tuhan. Come on, saya mau ajak semua anak muda di tempat ini. Jangan berdiam diri di rumah Tuhan. Berilah dirimu melayani Tuhan. Kenapa? Karena ketika engkau melayani Tuhan, karaktermu akan dibentuk oleh Tuhan. Karaktermu akan diasah sama Tuhan. Kamu akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan jauh lebih indah. Serius, saya ini 23 tahun saudara. Apakah dalam pelayanan tidak ngalami banyak hal? Banyak saudara. Tapi di situ saya semakin tahu bahwa ada banyak karakter dalam hidup ini harus diubah. Karena itu kalau ada orang pelayanan lalu dia itu kecewa dan berhenti pelayanan, menurut saya orang kini tidak cinta Tuhan. Kalau dia ngerti esensi pelayanan itu apa, nggak mungkin dia dengan mudah cuman kecewa dan setelah itu tidak melayani Tuhan, bahkan meninggalkan gereja. Dia nggak ngerti arti esensi pelayanan itu apa. Pelayanan itu membuat hidup kita tuh jauh lebih indah, saudara. Membuat hidup kita, karakter kita tuh jauh lebih baik. Apakah dalam hidup saya tidak ada godaan untuk menyerah? Banyak kali. Tapi aku enggak. Kenapa? Karena ketika aku setia, di situ ternyata Tuhan sedang punya acara. Ini loh Lan kamu kayak gini, ini loh Lan yang harus kamu buang, ini loh Lan ini yang harus kamu ubah. Itu saudara, keteladanan Paulus melayani dengan kerendahan hati. Kita nih mah belum apa-apa. Kepintaran kita ndak kayak Paulus. Kehebatan kita ndak kayak Paulus. Tapi dia punya alasan, dia berkata aku adalah rasul yang paling hina dari semua rasul yang ada. Ayo terlibatlah dalam pelayanan. Karena ketika di pelayanan saya mau kasih garansi, kamu akan diproses, iya. Tapi itu membuat engkau menjadi lebih indah dan lebih baik lagi. Katakan amin saudara, katakan amin. Saya bersuka cita, saya boleh melayani Tuhan. Karena itu saya tahu itu privilege dari Tuhan. Ada banyak hal dihadapi, yes. Tapi saya tahu saya semakin indah di hadapan Tuhan. Semakin indah. Mau marah mikir dulu. Ya aku pelayanan. Mau bertengkar suami istri. Oh jangankan bertengkar saudara. Nanti mau khotbah. Gak mungkin. Ini bertengkar terus. Sorry ya aku yang salah. Kenapa? Karena aku mau pelayanan, mau khotbah. Pelayanan bukan segalanya. Tapi pelayanan itu akan menjagai hidup kita. Setuju dengan saya, katakan amin. Yang kedua saudara. Yang kedua, apa keteladanan Paulus dalam melayani? Yang kedua, saudara, dia itu melayani dengan sepenuh hati, mengalami banyak pencobaan, mencucurkan air mata, dan bahkan tidak menghiraukan nyawanya sendiri. Coba kita lihat ayat 19, dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata, banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku, bahkan sampai nyawanya loh saudaraku. Ayat 22 sampai 24. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku. Bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Luar biasa orang ini. Paulus yang kedua. Melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Bahkan mengalami banyak pencobaan. Mencucurkan air mata. Bahkan dia tidak menghiraukan nyawanya saudara. Dengar saya baik-baik.
Kita belajar dari Paulus. Paulus ini mencucurkan air mata, mau dibunuh. Tapi dia tidak pernah berhenti pelayanan, saudara. Dengar saya baik-baik, masa sukar dalam pelayanan itu akan menentukan kualitas hidupmu itu seperti apa. Masa sukar dalam pelayanan itu bisa menentukan kualitas hatimu itu seperti apa. Karena itu belajar dari Paulus. Paulus belajar dari siapa? Dari Tuhan Yesus, saudara. Teladan kita, teladan agung kita. Mencucurkan, dia sih enggak mencucurkan darah. Mencucurkan, Yesus sampai mencucurkan darah. Dia mencucurkan air mata, banyak pencobaan. Dia enggak, nyawanya terancam, tapi dia enggak pernah berhenti dalam pelayanan. Dia terus sampai kepada garis akhir, saudara. Yang kedua, melayanilah dengan sepenuh hatimu. Saya mau beritahu, kalau masa sukar terjadi dalam pelayanan, jangan give up. Disitulah engkau akan tahu kualitas hatimu itu seperti apa. Kualitas hidupmu itu seperti apa. Iya loh saudara, di dalam masa sukar itu, kita tuh bisa tahu siapa kita. Apakah kita quitter? Kita adalah orang yang mudah menyerah. Ataukah kita ini punya mental seorang pejuang. Ketika ada pada masa sukar. Kalau pada masa nyaman, masa berkat, kita gak bisa lihat itu. Tapi ketika masa sukar terjadi, kita bisa tahu. Makanya kalau orang menikah dalam suka maupun duka. Dalam sehat maupun sakit. Karena pada masa sukar, masa sulit akan teruji. Apakah engkau orang yang setia atau tidak. Apakah karakter setia itu ada pada suami istri itu atau tidak. Berarti saudara, masa sukar itu akan menentukan kualitas hati dan hidup seseorang. Karena itu saudara, hai anak muda, jangan menjadi quitter. Jangan menjadi orang yang mudah. Quit itu apa? Apa saudara? Berhenti kan? Jangan jadi orang anak muda yang mudah berhenti. Mudah menyerah. Give up. No saudara. Jadilah anak muda yang tangguh. Melayani dengan segenap hatinya. Melayani Tuhan. Coba lihat apa saja sih yang dialami oleh Paulus. 2 Korintus 11 ayat 25 sampai 29. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Saudara, saya itu pernah loh, saya bukan diving, saya nggak bisa diving ya. Tapi saya itu di mana ya, sama anak-anak kok. Diberhentiin, suruh lihat katanya ini di dalam laut ini. Ada patung-patung, lihat aja bagus. Saudara ya, saya sama anak-anak, sama Pastor Sam juga, kita terjun. Kita kan pakai ini ya, pelampung ya. Lalu yang di kapal tuh udah bilang, jangan jauh-jauh ya, karena arus lautnya lagi deras gitu. Arus lautnya lagi kenceng. Saya tuh nggak ngerti lah itu apa ya. Oke, saya juga nggak lama-lama kok ya. Saya tuh terlalu suka nonton film yang dulu mungkin ya, masih SMA itu film yang ada ikannya gede tiba-tiba dari laut. Jadi itu itu mesti kebayangnya gitu. Jangan-jangan ada megalodon gitu ya. Habislah aku nggak jadi korban ntar ya, yang jadi nggak jadi pelayanan gitu. Jadi kayak gitu. Lalu lah kita terjun dari kapal itu, nggak lama saudara. Kita berpikir kapalnya dekat. Ternyata cuma lihat gini doang. Paling 5 menit. Loh sama kapal itu udah jauh banget. Saya sudah worry saudara. Saya sudah worry. Langsung saya pinggil. Ayo cepat kembali. Nggak tahu gimana cara. Ayo cepat kembali. Cari kapalnya. Kapalnya itu juga ke kita. Karena kita kok ke kapalnya itu arusnya kenceng sekali. Membuat kita jauh terus dari kapal itu. Saudara itu belum terkatung-katung semalaman. Itu cuma 5 menit mungkin 10 menit. Tapi worry-nya luar biasa. Ini semalam-malaman saudara. Saya nggak bisa bayangkan. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Untuk siapa? Bukan untuk dirinya. Untuk Tuhan dan pekerjaannya. Untuk orang lain saudara. Supaya orang lain itu bertobat. Coba. Kalau orang yang tidak cinta Tuhan. Makanya memang orang yang memberi diri melayani itu tentulah adalah orang-orang yang cinta sama Tuhan. Karena saudara, orang akan berpikir, orang di luar sana akan berpikir keselamatan itu adalah kesia-siaan. Ngapain kamu sungguh-sungguh sama Tuhan? Ngapain kamu? Kamu lo gak dibayar sama gereja. Ngapain kamu pelayanan?
Orang di luar sana nggak akan ngerti arti keselamatan dan kasih karunia. Kalau tidak kita yang mengalaminya sendiri. Kita dengan apa kan ku balas. Falas kayak ya. Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas. Orang di luar sana tidak ngerti arti keselamatan dan kasih karunia bagi orang di luar sana. Itu kebodohan, saudara. Itu kesia-siaan. Ngapain kamu tuh cinta Tuhan? Ngapain kamu jadi CGL? Ngapain kamu tuh jemputin jiwa-jiwa itu loh? Ngapain kamu pelayanan? Jadi asyir, jadi crowd itu loh, panas di luar itu loh, kena hujan. Ngapain? Ngapain kamu belani lo? Kamu lo dapat apa bagi orang di luar sana? Keselamatan dan kasih karunia itu kesia-siaan. Tapi bagi kita yang tahu arti keselamatan dan kasih karunia, dengan apa kan ku balas? Tidak cukup, saudara, kasih hidup ini bahkan untuk membalas kebaikan Tuhan. Kita kalau melakukan itu malah itu bukan apa-apa. Saya sampai sekarang tuh kalau dalam hadirat Tuhan selalu tidak tahan. Dengan apa aku balas Tuhan? Tuhan terlalu baik. Rasanya itu masih kurang kasih sesuatu ini buat Tuhan. Padahal ya Tuhan gak minta banyak. Tapi saya selalu merasa kurang memberikan yang terbaik buat Tuhan. Harusnya Lani lebih maksimal. Harusnya ini bisa jadi lebih baik. Harusnya ini dan itu. Saya selalu merasa kurang memberi untuk Tuhan. Saudara, Paulus memberi yang terbaik. Dia memberikan dengan segenap hatinya. Melayani Tuhan dengan segenap hati. Lalu dikatakan begini, dalam perjalananku aku sering diancam. Bahaya banjir, bahaya penyamun. Bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi, dari pihak orang-orang yang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya isinya hidup kok bahaya terus. Ngapain? Isinya hidup kok bahaya terus, saudara. Orang lihat bahayanya, tapi bagi Paulus yang menjalaninya itu adalah kasih karunia. Orang itu ya tuh, saudara, kalau melayani Tuhan itu ada privilege khusus. Ada berapa kali saya dengan Pastor Seminis hendak dibunuh dalam pelayanan. Banyak kali, saudara. Saya pernah berkhotbah suatu ketika, saya waktu itu altar call, saudara. Saya kira ada orang maju altar call, lari dari belakang ke depan, anak muda. Laki, lari dia ke depan. Oh saudara, ya itu untung ada pas panggem, pasukan pengaman gembala, suami sendiri. Kok saya melihat langsung ditengking dalam nama Yesus. Dia sudah bawa senjata tajam, saudara. Untuk altar call dan maut. Setelah itu sudah ditengking, dia terpelanting. Lalu dia tidak cukup itu. Dia berhenti, berdiri di belakang. Dia pakai kuda-kudanya. Dia mau pakai ilmu hitamnya. Tapi sekali lagi dia terpelanting. Ada berapa kali, saudara. Tapi buat saya itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kenapa? Karena Tuhanku itu ajaib. Kalau belum waktunya meninggal gak mungkin mati. Tuhanku itu ajaib. Lihat ini hidupnya Paulus bahaya terus. Tapi dia gak kendor sedikit pun dalam melayani Tuhan. Dia tetap kasih. Gimana dengan kita? Apakah ketika kita tiba-tiba misalnya ini gak disapa sama pemimpin kita. Kita langsung udahlah gak usah pelayanan. Atau misalnya hari itu mungkin ketika kru dalam pelayanan itu mungkin lagi hektik segala macam event besar, nadanya agak tinggi sedikit, kita sudah tersinggung, lalu kita sudah tidak pelayanan. Come on, saudara, come on. Kita belum bahaya sampai yang dialami oleh Paulus. Layani dengan segenap hati, mencucurkan air mata. Dikatakan dalam perjalanan, bahaya padang gurun, bahaya tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Aduh kok ngeri ya, aku tidak usah pelayanan. Saudara, ini Paulus. Kita belum tentu kasih karunia-Nya seperti Paulus. Ini dia luar biasa. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Lihat,
Jika ada orang yang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, layani Tuhan dengan segenap hatimu. Karena dari ketidaksempurnaan kita, kelemahan kita, ketidakmampuan kita, ketidakberdayaan kita, disitulah kasih Tuhan semakin sempurna. Katakan amin, saudara. Yang ketiga, apa yang kita pelajari dari keteladanan Paulus ayat 20a. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Ayat 27, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Yang ketiga, saudara, keteladanan Paulus adalah tidak pernah lalai melakukan tugas pelayanannya. Sekalipun dia punya alasan kuat untuk berhenti pelayanan. Saudara, Kak Gata izin gak pelayanan hari ini, kenapa? Aku bad mood Kak Gata. Aku bad mood, rasanya kok gak serak, apa sih untuk melayani. Saudara, Paulus punya banyak alasan untuk dia taruh pelayanannya. Tapi keteladanan Paulus apa yang kita pelajari? Tidak pernah lalai melakukan tugas pelayanan. Sekalipun dia punya banyak alasan untuk berhenti. Dalam kesengsaraannya dia tetap melayani, saudara. Coba lihat contohnya apa ketika Paulus di penjara. Kisah Para Rasul 16 ayat 24 sampai 25 saya baca, 30-31. Sesuai dengan perintah itu kepala penjara memasukkan mereka ke ruangan penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Ini Paulus di penjara, saudara ya, karena pemberitaan Injil. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Saudara, kepala penjaranya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Di penjara bisa memberitakan Injil, saudara. Di penjara bisa mempertobatkan orang, kepala penjaranya dan keluarganya. Saudara, dalam hidup kita ini tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk tetap melayani Tuhan. Kecuali kita sendiri berkata, sudah cukup Tuhan. Itu. Dalam hidup ini tidak ada yang bisa menghalangi kita. Kecuali kita sendiri mengambil keputusan, enough. Sudah cukup. Aku selesai pelayanan. Udah. Tapi apapun yang terjadi dalam hidup kita, mau penjara, ini waktu Paulus ngalami penjara gak bisa membuat dia itu diem. Dia panggilannya apa? Panggilannya Paulus itu jiwa-jiwa. Sekalipun dia di penjara, dia bisa mempertobatkan kepala penjara dan seisi keluarganya. Saudara, apa yang kau alami hari ini? Kesukaran apa yang ada di hidupmu? Itu tidak akan mempengaruhi kamu untuk kamu berhenti pelayanan. Enggak. Yang bisa membuat engkau berhenti pelayanan cuman ketika engkau berkata, sudah Tuhan, aku sudah selesai. Tapi selama kita apapun yang kita alami, yang kayaknya berat, penjara segala macam, lihat, penjara tidak jadi masalah. Selama ada Yesus dalam hidup orang itu, penjara tidak jadi masalah. Bahkan bukan cuma itu, dalam penjara dia bisa berbuah. Saudara, orang Kristen tuh hebatnya luar biasa. Orang Kristen tuh hebat, saudara. Bukan orang Kristen yang hebat, tapi Allah yang ada dalam diri orang Kristen itu. Itu yang hebat. Apa yang bisa membunuh dia? Gak ada. Kesengsaraan malah membuat orang berbuah-buah, saudara. Kesengsaraan membuat orang berbuah-buah. Kesengsaraan ini penjara membuat kepala penjaranya, tidak cuma itu lagi, sama keluarganya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, engkau yang sudah pelayanan, angkat tanganmu yang sudah pelayanan, coba yang tinggi, mau ndak sepakat sama Pastor Lani, sampai kita mati, kita akan tetap melayani Tuhan. Katakan amin, kasih tepuk tangan buat Allah kita. Siapa yang belum pelayanan, angkat tanganmu sekarang. Yang tinggi, coba dilihat Kak Gata, gak usah dilihat ya. Kita tuh iman bukan karena orang lain. Selesai ibadah ini, cari itu, ada barcode-nya ada enggak di luar? Ada.
cekrek info session tentang semua pelayanan. Daftar saudara pelayanan. Daftar tuh pelayanan. Nanti kamu akan dijelasin pelayanan ini apa artinya. Setelah itu daftar. Jangan berdiam diri. Di surga itu gak ada yang nganggur saudara. Jadi kalau engkau nganggur di muka bumi ini nganggur gak melayani Tuhan. Berarti jangan-jangan engkau bukan warga negara surga. Warga negara surga itu semua memberi diri untuk Allahnya. Untuk Tuhan kita. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Tidak ada yang bisa membuat kita kalah. Kecuali diri kita sendiri. Paulus ini di penjara bisa berbuah. Wow. Luar biasa saudara. Tidak pernah lalai. Tidak pernah lalai melakukan tugas pelayanannya. Sekalipun dia punya alasan kuat untuk berhenti. Yang keempat saudara. Apa keteladanan Paulus? Yang keempat. Ayat 21 dikatakan begini. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Supaya mereka bertobat kepada Allah. Dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang keempat, melayani Tuhan dengan tidak membeda-bedakan. Ayat 20b. Semua ku beritakan dan ku ajarkan kepada kamu. Baik di muka umum maupun di perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Keteladanan Paulus, dia melayani Tuhan dengan tidak membeda-bedakan tempat, status, latar belakang jemaatnya. Di gereja Mawar Sharon, mau kaya, mau miskin, tidak dibedakan saudara. Oh, itu pelayanan karena like and dislike, gak ada itu. Oh, orang itu bisa pelayanan karena orang itu kaya, berduit, aku enggak, gak ada saudara. Semua pelayanan di GMS itu baik kepercayaan dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan. Bukan dekat atau enggak dekat sama gembalanya. Atau disukai atau enggak disukai sama gembalanya. Enggak ada itu saudara. Sama. Keteladanan Paulus, dia enggak pernah bedain orang. Mau latar belakang apa, statusnya apa, siapa orang ini. Saudara, ya kalau dia berdosa tentu enggak bisa pelayanan di GMS. Kamu tinggalkan dosamu dulu. Bagaimana kamu bisa melayani orang sementara kamu perlu dilayani, saudara? Kamu bereskan dulu dosamu. Baru setelah itu melayani Tuhan. Tapi saudara di GMS gak pernah pelayanan dibedain. Oh, pelayanan untuk orang kaya, orang miskin semuanya sama. Like or dislike, dekat atau tidak dekat, gak ada itu. Kenapa saya bisa pastikan begitu? Karena saya sendiri ini sebagai gembalanya bersama Pastor Sam. Kita bisa melayani itu anugerah dari Tuhan. Bukan karena kuat gagah perkasa saya. Saya aja beroleh anugerah. Masa saya mengizinkan orang melayani itu ada syaratnya? Oh, memang ada syaratnya. Tapi bukan karena like or dislike, kaya atau miskin, dekat atau tidak dekat saudara. Yesus mengajarkan kepada semua orang Yesus itu melayani. Paulus mengajarkan kepada semua orang itu melayani. Termasuk kita juga. Kita melayani semua orang. Waktu pemakaman saudara, ada miskomunikasi waktu itu karena keluarganya bertengkar. Jadi yang meninggal ini suaminya, lalu keluarganya suaminya dengan keluarga istrinya itu bertengkar. Sudah ada penyelenggara pemakaman. Yang kalau penyelenggara pemakaman itu akan mengurus dari semenjak tutup peti sampai kepada pemakaman saudara. Itu karena ada penyelenggara pemakaman gitu ya. Nah, kami hamba Tuhan tinggal datang berkhotbah, entah itu penutupan peti, penghiburan, pemberangkatan jenazah dan pemakaman. Giliran tiba di pemakaman saudara, apa yang terjadi karena keluarganya ini bertengkar, jadi tidak diputuskan. Tidak diputuskan ini tanahnya harus bagaimana saudara. Jadi begitu datang saya juga kaget. Pastor Sam juga lebih kaget. Karena mau dikuburkan tanahnya itu masih belum digali saudara. Gimana ini? Apa yang dilakukan? Bertengkarlah rame di pemakaman itu. Tapi Pastor Sam kita seluruh full timer yang hadir. Dan akhirnya karena kita yang memberi teladan. Jadi akhirnya jemaat ikut juga. Apa yang dilakukan? Pastor Sam buka dasinya, taruh jasnya, dilenting hemnya,
Cari apa? Ada kayu, ambil kayu. Dikeduk sendiri tanahnya saudara. Lalu kita semua termasuk saya juga kita keduk dan tinggal berapa? Mungkin setengah jam atau 45 menit baru tukang galinya datang. Saudara, kalau seandainya kita orang yang memilih-milih pelayanan, kita memilih siapa orang yang kita layani, tidak mungkin kita lakukan itu. Kenapa kita bisa lakukan itu? Yang pertama, karena Samuel dan Lani dan kita semua sudah beroleh kasih karunia dari Tuhan. Kita diampuni sama Tuhan, bukan karena siapa kita. Yang kedua, saudara, kenapa? Karena Yesus memberikan teladan kepada kita. Yesus melayani semua orang, kita ini hambanya, kita juga melayani semua orang. Karena itu hari ini setiap Anda semua, kalian semua, jemaat gereja Mawar Syaron, kita harusnya punya spirit yang sama. Seperti Tuhan Yesus, seperti Paulus saudara, dan seperti pemimpin-pemimpin yang ada di gereja ini. Bahwa kita melayani itu tanpa melihat status, tanpa melihat orang, background orang. Tapi kita melayani dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Jadi kalau ada hari ini aku mau pelayanan, aku mau milih aku pelayanan di Jotol gak enak ini pelayanan ini. Aku mau pelayanannya itu yang di panggung itu loh. Tapi kok aku gak diterima ya. Ya sudah aku gak mau pelayanan. Come on. Kita pelayanan untuk dilihat orang apa dilihat Tuhan. Kalau memang fals mau maksa di sini gak bisa saudara. Saya aja gak keterima jadi PAW. Gitu ya. Mungkin kamu cocok di pendoa. Tapi aku kan... Ya gimana kalau pendoa gak bisa make up, gak bisa ini dan segala macam. Loh kita pelayanan untuk Tuhan bukan untuk manusia. Kita melayani gak lihat apa. Tapi kita melayani Tuhan di mana saja semuanya. Itu upahnya sama. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Coba kasih tahu kanan kirinya. Tatap matanya yang dalam dan katakan begini. Loh katakan begini. Aku tunggu kamu pelayanan. Ayo tatap matanya yang dalam. Ya. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Yang sudah pelayanan mau ikut teladan Tuhan Yesus? Pemimpin-pemimpin gereja ini, amin. Kita harus melayani dengan kerendahan hati dan segenap hati. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Yang terakhir saudaraku, yang kelima. Apa keteladanan Paulus yang kelima? Di ayat 26, sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Yang kelima, Paulus itu melayani Tuhan dengan tulus dan hati yang bersih. Ini penting saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita melayani Tuhan, saya mau beritahu, mau pelayanan apa aja, mau asyir. Kalau engkau melayani dengan hati yang tulus dan hati yang bersih, kamu tidak usah ngomong. Itu ketransfer saudara. Orang itu bisa tahu, orang itu bisa kerasa. Kenapa? Karena kita ini melayani di rumah Tuhan. Karena itu belajar dari Paulus melayani dengan hati yang tulus dan melayani dengan hati yang bersih. Bukan untuk dipuji manusia, apalagi untuk menarik gebetan saudara. Jangan. Kita melayani Tuhan bukan untuk menarik gebetan loh saudara ya. Untuk Tuhan, hati yang tulus dan hati yang bersih. Tidak ada dosa dalam hidup kita. Engkau yang sudah pelayanan bukan berarti setelah itu kamu boleh dosa. Tidak ada yang tahu kan. Aku loh sudah diterima. Setelah itu kamu kembali ke dosamu yang lama. Tuhan tahu. Tidak usah bilang Tuhan tahu. Kita bisa kerasa orang ini berdosa atau enggak. Bisa kerasa. Karena kita ini transfer spirit saudara. Kita transfer spirit. Karena itu jaga hatimu. Belajarlah seperti Paulus. Melayani Tuhan dengan tulus. Dan hati yang bersih. 1 Tesalonika 2 ayat 4-6. Sebaliknya. Karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara. Bukan untuk menyukakan manusia. Lihat ini. Melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kami. Luar biasa. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui. Dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Wow. Pelayanan Paulus teruji. Karena dia melayani bukan cuma di luar sini. Secara input di dalamnya. Dia bersih. Dia tidak punya maksud tersembunyi. Dia tidak mau, tidak menyukakan manusia. Tujuan pelayanannya itu untuk Tuhan. Luar biasa.
Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Kalau hari ini kita pelayanan untuk dilihat orang, biar Tuhan bersihkan. Biar Tuhan ambil semua itu. Enggak. Pelayanan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Makanya kalau engkau melayani itu bukan untuk menyukakan manusia. Tapi engkau melayani itu untuk menyukakan Tuhan. Katakan amin. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Mari saya undang semua bangkit berdiri.